Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Hari ini kalau kita masih sehat, kuat, bernafas, diberikan umur panjang oleh Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini, karena kita tahu bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan kita kembalikan juga syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari hari ini kita siapkan hati kita, mari kita mau satukan hati kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini, kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau penguasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih ada dalam anugerah Tuhan, dan kami percaya hidup kami di dalam rencana Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, tak ada yang dapat kami bawa selain kami mau bawa hati kami, penyembahan kami, persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami mohon pengurapan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga apa yang kami kerjakan, ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini hanya memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah online kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan, hormat kami hanya bagi Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, sebab berkat-Mu atas kami melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Berkat-Mu
Haleluya, haleluya. Yesuslah Raja di atas segala raja. Karena Dia anak Allah, itu sebabnya mari kita mau mengagungkan, memuliakan anak Allah, Yesus namanya. Dia yang menjadikan kita berarti, bahkan Dia memegang setiap musim hidup kita, hari depan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari nyanyikan pujian ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Puji Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah jaminan kita untuk kita menghadapi hari-hari yang akan kita jalani selama kita hidup. Karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita memandang hari esok dengan segala harapan. Kita akan tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena kita tahu bahwa hidup kita, hari esok kita ada dalam tangan Tuhan. Yesus yang menjamin itu semua bagi kita yang mau percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya.
pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, benar Tuhan, mulia dan agung kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau-lah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati hari ini, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Semua kami terima dengan penuh ucapan syukur, dan kami kembalikan segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau tahu setiap isi hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kalau mungkin di antara kami ada yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan kami mohon lawatan-Mu, kuasa-Mu menjamah kami di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Ada di antara kami yang mengalami kelemahan iman, Tuhan kuatkan iman kami kembali, bangkitkan iman kami, semangat kami, untuk kami tetap percaya bahwa di balik semua pergumulan masalah yang kami hadapi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mungkin saat ini ada yang mengalami Tuhan duka cita, Engkau hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tahu Engkaulah sumber penghiburan kami yang sejati. Kalau di antara kami ada yang mungkin mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kami, dalam ekonomi kami, dalam studi kami, dalam pergumulan apapun hidup ini, tapi kami percaya kami tidak perlu takut, karena kami tahu hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami, karena hidup kami di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami butuh firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhanlah menjadi kekuatan dan jawaban dalam setiap persoalan apapun masalah yang kami hadapi. Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah dia boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan isi hati Tuhan akan disampaikan hari ini bagi kami semua. Kami mengalami kekuatan baru, kami mengalami pemulihan, kami mengalami sukacita dan damai sejahtera oleh kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati saat ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini, tanggal 24 September 2023. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun situasi kita, Tuhan selalu baik. Dan kita akan sanggup menghadapi dan mengatasi segala perkara, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam hidup ini selalu ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita selalu bersyukur dan jalani hidup dengan semangat, penuh kebahagiaan, sukacita, kegembiraan di dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema 5 talenta yang Tuhan berikan. Nats Alkitab kita terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Mari sama-sama kita membaca
saya akan membacakan dan saudara di rumah masing-masing membaca juga dalam hati saudara atau dengan bersuara. Tertulis demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pemimpin yang mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada anak buahnya. Dalam kurun waktu tertentu, sang pemimpin itu berharap bahwa tugas yang ia berikan dilakukan dengan baik. Tapi ketika ia menanyakan tentang tanggung jawab yang ia percayakan, rupanya anak buahnya tidak mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Sang pemimpin itu menjadi marah dan ia menegur anak buahnya itu. Anak buahnya meminta maaf dan meminta pengertian agar diberi kesempatan sekali lagi. Sang pemimpin kemudian mengambil piring lalu melemparkannya ke lantai sehingga pecah. Anak buahnya tercengang dan kemudian bertanya mengapa piring itu dipecahkan. Sang pemimpin berkata, "Sekarang sambungkan pecahan-pecahan piring ini
menjadi seperti semula. Anak buahnya berkata itu adalah pekerjaan yang sulit dan tidak mudah, bahkan mungkin mustahil. Sang pemimpin berkata, seperti itulah kalau kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan tidak dilakukan dengan baik. Kamu akan menjadi pribadi yang sangat sulit untuk dipercaya. Kamu merusak kepercayaan saya kepadamu, dan itu sangat sulit untuk dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perumpamaan tentang talenta yang kita barusan baca mengandung sebuah inti pesan bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita hal yang berharga, dan itu harus kita jaga. Kita perlu menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dengan hidup menuruti kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan selama kita ada di bumi ini. Saya tidak akan menguraikan tentang perumpamaan mengenai talenta ini, tapi secara garis besar ada setidaknya 3 makna yang kita dapatkan dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda oleh Tuhan. Di sini dikatakan ada 5 talenta, ada 2 talenta dan ada 1 talenta yang dipercayakan Tuhan. Kita tentunya tidak boleh merasa iri dengan orang lain yang punya talenta lebih daripada kita, dan tidak perlu kita merasa rendah diri karena kita punya talenta yang sedikit. Makna yang kedua adalah kita perlu mengerjakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan diri kita bermalas-malasan dan tidak melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau, tapi kerjakan, lakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga dengan demikian kita menjadi hamba yang baik dan setia. Makna yang ketiga adalah bahwa pada akhirnya akan ada pertanggungjawaban yang diminta oleh Tuhan dari kita atas talenta yang sudah diberikannya. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng tanggung jawab yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan percayakan. Harus kita kerjakan, harus kita jalankan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apa sih talenta yang Tuhan berikan kepada saya? Apa talenta yang saya punya? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini, saudara. Ada berbagai penafsiran yang kesemuanya pada intinya membawa kita pada sikap di mana kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan. Namun pada kesempatan kali ini, saudara, saya akan menyampaikan 5 macam talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa saja 5 talenta itu? Yang pertama adalah waktu. Kita semua diberikan waktu oleh Tuhan. Waktu dalam sehari ada 24 jam. Dalam seminggu ada 7 hari. Dalam sebulan sekitar 30 hari. Dan dalam 1 tahun ada 365 hari. Kita hidup berjalan dengan waktu. Waktu tidak bisa diputar kembali. Waktu terus berjalan maju. Karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita perlu memakai waktu yang kita miliki dari Tuhan untuk memuliakan Sang Pemberi waktu, yaitu Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 tertulis, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Gunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, perkara-perkara yang bermanfaat dan yang membangun sesama kita. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ini bukan sekedar menghitung hari, saudara. Tapi ayat ini berbicara bahwa kita perlu merenungkan dan menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita perlu memahami dengan betul bagaimana waktu itu berlalu dan betapa berharganya hari-hari yang kita lalui, sebab itu tidak akan kembali. Dengan mengerti akan berharganya waktu, kita akan memiliki hati yang bijaksana. Tuhan akan menolong kita untuk memiliki pengertian yang mendalam, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan waktu.
Talenta kedua yang diberikan Tuhan adalah harta. Saudara dan saya adalah bendaharanya Tuhan. Sebenarnya kita bukan pemilik dari apa yang kita miliki, tapi kita hanyalah bendahara. Karena itu kita perlu mengikuti tuntunan Tuhan dalam menggunakan harta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai harta seturut kehendaknya dan bagi hormat kemuliaannya. Dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada seorang bapak yang di usianya yang sudah sangat lanjut dan dalam keadaan yang sakit, terminal illness, mengatakan bahwa ia punya sebidang tanah yang cukup luas di daerah Sumatera Utara. Dan tanah itu merupakan tanah warisan. Saudara-saudaranya di sana meminta agar tanah itu dibagi. Tanah itu diberikan kepada mereka. Tapi bapak ini mengatakan bahwa sampai mati ia tidak akan memberikan tanah itu kepada saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta tidak akan kita bawa mati. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir di bumi ini, tidak ada yang kita bawa. Semuanya kita tinggalkan. Uang, harta, materi, semua benda yang kita miliki, kita tidak bisa masukkan ke dalam peti. Hanya perbuatan baik kita yang mengikuti kita, saudara. Kalau kita dipercayakan harta oleh Tuhan, dipercayakan uang, kekayaan, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan egois sehingga kita hanya menyimpan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita tinggal pilih, saudara, cinta uang atau cinta Tuhan. Kalau kita cinta uang, kita tidak akan bisa dipercaya dengan talenta akan harta. Tapi kalau kita cinta Tuhan, maka kita pasti dapat dipercaya untuk mengelola talenta harta yang Tuhan berikan. Talenta yang ketiga adalah karunia rohani. Setiap kita diberikan oleh Tuhan karunia-karunia roh untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita perhatikan dalam surat Roma pasal 12 ayat 6 bagian A. Di situ dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat 14 bagian A, di situ tertulis, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita merupakan talenta juga, saudara. Dan kita harus menjalankannya, menggunakannya dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi malas dan berpikir, saya tidak mau memakai karunia saya. Saya tidak punya karunia. Padahal kita semua punya karunia, saudara. Sekecil apapun karunia kita harus pakai. Pakai itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Jangan terintimidasi oleh iblis. Jangan terintimidasi oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Dan jangan terintimidasi oleh perkataan-perkataan negatif orang lain yang membuat kita menutupi dan meredam karunia roh yang kita miliki. Pakai itu, saudara, dan kobarkan roh kita untuk semangat melayani Tuhan. Talenta yang keempat adalah tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab kita masing-masing. Profesi kita berbeda-beda, status kita berbeda-beda, tanggung jawab kita pun berbeda-beda. Kalau kita sudah berkeluarga, maka kita punya tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah atau sebagai ibu. Kita punya peran dan tanggung jawab yang kita harus jalankan. Kalau kita punya profesi sebagai seorang dokter, sebagai seorang hakim, atau apapun, mungkin pengusaha, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Jangan lari dari tanggung jawab kita, saudara. Jangan lalaikan tanggung jawab kita. Abraham Lincoln pernah berkata, kamu tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Kalau kita menghindari tanggung jawab kita hari ini,
itu akan dituntut dari kita di esok hari. Kalau kita mengabaikan tanggung jawab kita sekarang ini, di masa yang akan datang kita akan dituntut. Dalam Galatia 6 ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mari jangan kepo dengan tanggung jawab orang lain, tapi fokus pada tanggung jawab kita masing-masing. Jangan urusi tanggung jawab orang. Jangan merasa diri hebat sehingga kita mengutak-atik tanggung jawab orang, tapi melalaikan tanggung jawab kita sendiri. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sikap dan semangat yang seperti ini yang harus kita miliki dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Talenta yang kelima adalah kepercayaan. Kita hidup di dunia ini dengan suatu kepercayaan dari Tuhan. Tuhan mempercayakan perkara yang besar buat kita. Jangan pernah sepelekan kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita tidak dapat dipercaya, maka saudara, kita ada dalam posisi yang sangat sulit. Jangan sampai kita ditolak Tuhan karena kita tidak bisa dipercaya dalam mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan. Kita perhatikan dalam Injil Matius 25 ayat 14 ini. Di situ tertulis, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan mempercayakan kepada kita banyak hal, saudara. Terutama adalah hidup kita. Kita hidup di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu pakailah hidup kita selama ada kesempatan, selama masih ada waktu untuk memuliakan Tuhan. Jangan isi hidup kita dengan melakukan perkara-perkara dosa dan kejahatan, tapi isilah hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dalam pimpinan kedagingan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanyakan pada diri kita pribadi masing-masing. Apakah kita selama ini sudah menghargai dan sudah menyikapi dengan benar talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan katakan saya tidak punya talenta. Jangan bilang Tuhan tidak kasih saya talenta. Tuhan sesungguhnya memberikan kepada kita talenta yang begitu luar biasa, talenta yang begitu besar. Dia memberikan kita nafas hidup, dia memberikan kita waktu, dia memberikan kita kepercayaan yang begitu besar. Mari gunakan dan jalankan talenta yang Tuhan berikan dengan penuh kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita semua, mau atau tidak mau, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Karena itu mulailah dari sekarang untuk memakai talenta yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi Tuhan akan menolong kita. Yang terpenting kita punya kerelaan, punya kemauan, punya komitmen untuk setia, untuk taat, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami ditegur, kami diajar untuk menyadari bahwa setiap kami punya talenta yang Tuhan berikan. Kami mohon ampun kalau selama ini kami merasa kami tidak punya talenta. Dan karena itu kami malas-malasan, kami menjalani hidup tanpa tujuan, kami menyia-nyiakan waktu, kami menyia-nyiakan kesempatan, kami tidak hidup dengan bertanggung jawab. Ampunilah kami Tuhan. Dan saat ini kami mohon kekuatan-Mu, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti dan memiliki hati yang bijaksana, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mengikuti pikiran dan perasaan kami, tapi mengikuti kehendak dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menerangi hati kami dan menuntun kami untuk berjalan
dalam kebenaran-Mu. Pada saat ini kami berdoa, khususnya bagi yang sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam keadaan depresi, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan ketenangan, memberikan kelepasan dari segala kecemasan, stres, dan depresi yang mengikat kehidupan setiap dari kami saat ini. Dan kelepasan, kesembuhan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang sedang mengalami sakit saat ini, dari kepala sampai kaki, biarlah Tuhan mengurapi, memulihkan dan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, baik itu dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dalam keuangan, keluarga, dan berbagai masalah lainnya, agar tangan Tuhan turut bekerja, turut campur tangan, sehingga ada pemulihan, ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan, mujizat yang dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah setiap kami Tuhan dari hari ini, besok dan minggu yang akan datang, bahkan sampai seterusnya. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, memberkati kami, dan menjadikan kami berhasil dalam segala tugas dan aktivitas kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan kedamaian. Doa kami agar Tuhan melawat setiap orang dari segala bangsa, sehingga hati mereka terbuka, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya kepadamu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Haleluya.